segala sesuatu yang kita buat dengan tulus, dengan segenap hati kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Itu sama kualitasnya kita memberikan hadiah spesial, kado istimewa kepada Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababa. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan firman Tuhan, dan di dalam bagian firman Tuhan sebelumnya saya telah berjanji untuk menyampaikan satu contoh atau ilustrasi yang sangat mengharukan dan bisa menggetarkan hati kita, sekaligus mengusik hati kita ketika sudah mulai membeku, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan sesama manusia. Saya beri judul Mimpi Pemilik Toko Sepatu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang pemilik toko sepatu. Dia adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Dia adalah seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan, bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan ketulusan dan kemurnian. Suatu ketika pemilik toko sepatu yang baik hati ini bermimpi. Mimpinya praktis dan sederhana. Dia bermimpi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Anakku, besok saya pasti datang ke toko sepatumu untuk menemui engkau." Sekali lagi, "Anakku, besok saya pasti datang ke toko sepatumu untuk menemui engkau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bangun tidur di esok pagi, dia pun sangat bangga, senang, bahagia, sukacita, gembira. Hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa Yesus akan datang ke toko sepatunya untuk menemui dirinya. Oleh karena dia meyakini betul akan perkataan Yesus dalam mimpinya, "Besok aku pasti datang ke toko sepatumu untuk menemui engkau." Ada kata pasti. Maka pemilik toko sepatu ini pun melakukan banyak hal sebagai bentuk persiapan menyambut Yesus datang ke toko sepatunya. Dia pun membersihkan toko sepatu. Dia pun merapikan susunan sepatu-sepatu ini supaya jangan sampai nanti dilihat Yesus tidak rapi. Setiap sudut dibersihkan, dipel sedemikian rupa sehingga bersih, kinclong. Saudara dikasihi Tuhan, dia pun mempersiapkan makanan yang paling lezat dan berlimpah, karena dia ingin menjamu Yesus yang akan datang ke toko sepatunya. Dia menganggap sebuah kehormatan yang sangat besar ketika Yesus akan datang ke toko sepatunya. Saudara, setelah sudah jam 9 pagi, semuanya telah rapi. Toko sepatunya sudah rapi tersusun, sudah bersih. Makanan pun, lauk pauk yang lezat dengan jumlah yang cukup besar sudah selesai disiapkan. Tinggal menghidangkan ketika Yesus datang bertamu ke toko sepatunya untuk menjumpai
dan menemui dia. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, setelah sudah rapi semuanya, dia pun duduk di kursi sambil menanti detik-detik dan saat-saat kedatangan Yesus ke toko sepatunya. Saudara, setelah menunggu 1 jam, Yesus pun belum datang. Tiba-tiba terjadilah satu peristiwa yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Ternyata datang seorang kakek tua yang badannya sudah mulai bongkok, sudah mulai membungkuk karena sudah tuanya. Karena saking sudah tua ini kakek. Dengan rambut yang acak-acakan, uban pun sudah memutih di kepala, kumis dan alis mata pun sudah ubanan, jenggotnya juga demikian rupa. Ternyata kakek tua ini kurang beruntung, oleh karena dia hidup dalam kemiskinan dan sudah hidup sebatang kara. Dia mengumpulkan tenaganya untuk berjalan, karena ternyata sudah 3 hari 3 malam dia tidak makan. Dia sudah memiliki badan yang lemas dan lemah. Tapi dia kumpulkan tenaganya. Dan dia melihat toko sepatu dari pemilik toko sepatu ini. Pintunya sedang terbuka. Dia pun berupaya mengumpulkan tenaganya. Dan dia mencoba memohon belas kasihan dari pemilik toko ini. Dia pun meminta tolong. Permisi nak, tolong bagikan saya makanan dan minuman. Sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan dan tidak minum. Mohonlah belas kasihannya supaya saya diberikan makan. Saudara, pemilik toko sepatu yang baik hati ini mempersilahkan kakek yang dekil dan kumal ini, tidak terurus, tidak terawat dengan baik, manja, mandi jarang Bapak Ibu Saudara. Dipersilakan untuk duduk di meja makan. Dia buka penutup makanan. Dia pun menyendok makanan ke piring, ditaruh lauknya, diserahkan kepada kakek ini. Saudara, karena saking sudah 3 hari 3 malam ini kakek tidak makan, maka dia pun memakan makanan itu, lauk pauk yang enak, nikmat dan lezat. Dengan begitu lahap dihabiskan makanan yang di piring itu, dia minta tambah lagi. Maka pemilik toko ini pun kembali menambah makanannya. Demikian sampai kakek ini kenyang. Setelah sudah kenyang, akhirnya dia pun mengucapkan terima kasih kepada pemilik toko sepatu. Dan dia pun akhirnya pergi. Saudara, makanan yang dimakan oleh kakek ini cukup banyak. Waduh, ini makanan sudah berkurang. Dan juga kelihatannya sudah bekas diambil. Maka dia pun kembali memasak, saudaraku. Karena tidak mau yang sisa yang akan diberikan kepada Yesus, yang pasti akan datang menurut keyakinan dari pemilik toko sepatu. Dia masak kembali, dihidangkan, selesai dirapikan semua, dibersihkan, supaya jangan sampai ada yang belepotan. Karena dia rindu mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, yang pasti datang ke toko sepatunya untuk menemui dia. Saudara, dia tunggu duduk di kursinya, dan di depannya ada meja. Dia tunggu sampai jam 12. Yesus tidak datang. Tetapi ada keanehan yang terjadi. Tiba-tiba dia berdiri dan beranjak ke depan, ke pintu toko sepatunya. Dia lihat ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang menangis mendekati toko sepatunya. Setelah sudah cukup dekat, dia pun bertanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kamu menangis? Ada apa?"
Saudara, si anak laki-laki kecil ini pun menjawab, saya ini beberapa hari lagi akan merayakan Natal di gereja. Teman-teman saya mengata-ngatai saya, oleh karena hanya saya dari semua anak yang belum membeli sepatu. Sepatu yang akan saya pakai untuk liturgi di gereja. Maka terketuklah hati dari pemilik toko sepatu ini, karena dia memang menjual sepatu dan ada banyak sepatu yang dia jual di toko sepatunya. Maka dia pun membawa anak ini ke toko sepatunya. Sudah nak, kamu pilih saja. Mana yang menjadi kesukaanmu, pilih saja. Supaya kamu bahagia dan senang untuk merayakan Natal tahun ini. Dan juga untuk mengucapkan liturgimu nanti di depan. Udah pilih nak. Waduh, anak kecil laki-laki ini pun sangat senang dan bangga sekali dia pilih. Setelah itu baru dia mengucapkan terima kasih. Dia kan tidak punya uang untuk membayar. Karena ayah dan ibunya tidak mampu membeli, makanya tidak dibeli. Ternyata terbuka jalan melalui pemilik toko sepatu ini. Dia berikan sepatu secara gratis kepada anak ini. Dia pun mengucapkan terima kasih dan lari terbirit-birit dengan sangat bahagia dan senang. Dia melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia bersukacita merayakan Natal karena dia sudah memiliki sepatu. Dia akan semangat nanti mengucapkan liturginya. Yang namanya anak kecil, saudaraku, begitu polos dan lugu. Saudara, dia kembali duduk di kursinya. Dia menanti kedatangan Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Sampai jam 3 sore. Dia biasanya tutup toko jam 4. Sampai jam 3 sore. Yesus belum datang-datang juga ke toko sepatunya untuk menemui dia. Dan justru setelah lewat jam 3 sore, dia kaget. Karena tiba-tiba dia berdiri di depan pintu toko sepatunya. Dia melihat ada seorang anak gadis kecil kembali lagi menangis. Dia pun tergerak untuk bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" "Iya Pak, saya tadi jalan-jalan bersama dengan ayah dan ibu saya. Kami terpisah. Mereka mungkin asik ngobrol dan saya pun asik melihat hal-hal yang indah di sepanjang jalan. Akhirnya kami terpisah. Saya tidak tahu jalan pulang." Waduh, bagaimana ini? Dia rindu menolong anak gadis kecil ini. Tapi yang dia takutkan, jangan-jangan nanti ketika saya mengantar anak ini, Yesus datang. Nanti saya dibilang tidak siap sedia menyambut Yesus. Dan itu kurang baik, kurang pas. Itu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Yesus. Tapi anak ini makin lama makin meraung-raung menangis. "Tolong Pak, antar saya ke rumah." "Alamatmu di mana?" "Saya tidak tahu." Waduh, bagaimana dong kalau tidak tahu alamat? "Nah, kamu tahu nggak ciri-ciri daripada rumahmu?" Oh, dia ceritakan satu hal. Dia ingat ada satu tanda di depan rumahnya yang tidak dia lupakan. Diceritakan. Dan puji Tuhan, kebetulan pemilik toko sepatu ini tahu alamat itu. Tapi ternyata cukup jauh. Saudara, akhirnya apa tindakan dilakukan oleh pemilik toko sepatu ini? Dia pun mengambil secari kertas. Dia ambil spidol, dia tuliskan, "Tuhan Yesus, mohon maaf, mohon bersabar menunggu sebentar. Karena tadi ada seorang anak gadis kecil datang. Dia menangis meraung-raung. Dia kesasar. Dia terpisah dari kedua orang tuanya. Saya mau mengantar dia dulu ke rumahnya. Nanti pas saat saya mengantar anak gadis ini, Tuhan Yesus datang. Tolong bersabar menunggu saya." Akhirnya si pemilik toko sepatu yang baik hati ini pun mengantarkan anak gadis kecil ini sampai ke rumahnya. Setelah itu, saudaraku, dia buru-buru pulang. Jangan-jangan sampai Yesus nanti menunggu di depan toko sepatunya. Karena dia pergi, dia pun
menutup toko sepatunya itu. Hanya ditaruh di situ, di pintu masuk itu, yaitu tadi kertas yang dia tulis ditempelkan di sana. Ternyata dia lihat tulisan masih ada, tidak berubah, dan Yesus pun tidak ada. Saudara, akhirnya dia buka tokonya, dia masuk kembali ke toko itu. Dan setelah itu dia merasa sedikit kesal dan marah. Kenapa? Sampai dia tutup tokonya jam 4. Tuhan Yesus tidak datang ke toko sepatunya. Saudara, malam harinya pun dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya sudah membersihkan toko saya, merapikan sepatu saya. Hidangan yang lezat sudah saya siapkan. Tetapi saya bertanya-tanya, kenapa engkau Tuhan Yesus tidak jadi datang ke toko sepatu saya? Bukankah engkau yang berkata, anakku, besok saya pasti datang ke toko sepatumu untuk menemui engkau. Saya sudah setia menunggu Tuhan. Tetapi engkau tetap tidak datang sampai saya menutup toko sepatu saya. Kenapa Tuhan tidak datang? Apa salah dan dosa saya? Itulah doa dari pemilik toko sepatu itu pada malam hari sebelum tidur. Saudara, setelah dia tertidur, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Dia pun bermimpi kembali. Anakku, engkau salah mengerti dan memahami. Aku sudah datang ke toko sepatumu. Kapan Tuhan? Jam berapa? Menit ke berapa? Apakah pada saat saya mengantarkan anak gadis kecil itu ke rumahnya, engkau datang? Oh tidak. Tidak anakku. Aku sudah datang. Bahkan sampai 3 kali saya datang ke toko sepatumu dan menemui engkau. Kapan Tuhan? Apakah engkau mengingat ada seorang kakek tua yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan? Engkau berikan makan dan dia makan sampai lahap. Dia berterima kasih sekali, bersyukur kepadamu. Oh ingat Tuhan. Apakah engkau ingat seorang anak laki-laki yang menangis oleh karena tidak memiliki sepatu? Oh iya Tuhan. Apakah engkau mengingat seorang anak gadis kecil yang terpisah dari ayah dan ibunya? Dia menangis meraung-raung minta tolong supaya engkau antar ke rumahnya. Oh iya Tuhan. Iya. Di dalam diri orang itulah aku datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini pesan firman Tuhan dalam momen Natal tahun ini untuk kita. Segala sesuatu yang kita buat dengan tulus, dengan segenap hati kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Itu sama kualitasnya kita memberikan hadiah spesial, kado istimewa kepada Yesus. Kenapa saudaraku? Segala sesuatu yang kita perbuat kepada sesama kita, itu sama kualitasnya, persis kita melakukannya kepada Tuhan. Sebagai penutup untuk kita, saya bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat yang ke 46. Dikatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, perhatikan, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini jelaslah bagi kita sekarang bahwa segala sesuatu yang tidak kita lakukan kepada sesama kita, khususnya kepada mereka yang betul-betul mendesak membutuhkan pertolongan, itu sama dengan kita tidak melakukannya kepada Kristus. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu yang kita lakukan kepada salah seorang yang paling hina, yang sangat membutuhkan uluran tangan, kepedulian, belas kasihan dari kita, maka itu sama dengan kita melakukannya kepada Kristus. Yesus tidak berkata mirip-mirip atau hampir sama, sepertinya, tidak saudaraku. Itu sama dengan engkau tidak melakukannya kepadaku, atau itu sama dengan engkau melakukannya kepadaku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam momen perayaan tahun ini kita persiapkan kado terbaik, hadiah spesial bagi Kristus. Apa itu? Kesimpulannya yang pertama, persembahkanlah diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Yang kedua, persembahkanlah yang terbaik dari apa yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Dan yang ketiga, pedulilah kepada sesama manusia, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perhatian dan pertolongan dari kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.